الفاتحة إلى حضرة النبي وجميع مشايخنا ومعلمنا والدينا حسن خلصنا المؤلف. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. اللهم صل وسلم وبارك على سيد السادات قطب البداية والنهايات وخليفة الله في خزائن الأرض والسماوات وعلى آله وصحبه ما دامت السادات والقادات صلاة تفتح لنا بها أبواب الخيرات والسعادة في دار الدنيا وفي دار المعاد وبارك لنا بها في عمرنا وفي رزقنا وفي أولادنا وعلى إخواننا من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أينما كانوا في جميع الجهاد والبلاد وتنجينا بها وإياهم من جميع الأهوال والآفات ومن شر الحياة وشر الممات يا ولي الحسنة وقاضي الحاجات. قال المصنف رحمه الله ونفعنا به وبجميع علومه في الدارين آمين. Adab-adab tidur. Nomor yang ke-10, adab-adab guring ya kita. Itu satu paragraf sudah semalam lah. Jadi jersidin semalam mun hendak guring itu beberabahnya bahu sebelah kanan yang ditindihi. Mbah Ninto pulang guring itu harus ada kesadaran bahwa guring itu udah sanak mati. Maka kita bersedia waktu guring itu dalam keadaan suci. Nah, itu pelajaran semalam. Maka seandainya kita meninggal dunia dalam keadaan suci, itu mati syahid. Lalu sambungannya, hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat. Nah, yang terdahulu baudu membersihi secara zahir. Yang ini membersihi secara batin, yaitu bertaubat. Hendaklah engkau tidur dalam keadaan bertaubat kepada Allah Ta'ala dari segala dosa dan meminta ampun dari segala kesalahan. Dan dalam keadaan berazam, maksud berazam ini bercita-cita. Bercita-cita bahwa engkau tidak akan mengulangi lagi apa-apa maksiat yang pernah engkau kerjakan. Itu cita-cita dulu pasang. Karena perkara isuknya tagawi pulang itu lain lagi dulu. Itu kita kada tahu urusannya ini tuh. Yang penting menghadap guring ini dulu nah. Bercita-cita hendak berampih ya kita. Mbah itu kita sesali. Lalu kita minta ampun lawan Tuhan. Yang hendak guring tadi nih, bisa wayah barabah, bisa wayah berduduk. Yang penting mata belum tapijim hendak guring lagi, belum yang terguring tuh nah. Harus ada bertaubat dulu lawan Tuhan. Nah, ini penting bener lah. Amun kita guring lalu meninggal dunia kada sempat bertaubat. Yang kamariannya kada sempat bertaubat, imbah maghribnya kada sempat bertaubat, imbah isanya kada sempat bertaubat, pas hendak guring kada bertaubat juga, lalu mati. Maka seandainya mati itu meninggal banyak kesalahan-kesalahan dosa-dosa ganal, maka orang tadi mati dalam keadaan dimusuhi atau dimurkai oleh Allah Ta'ala matinya tadi. Dan berazamlah, bercita-citalah untuk berbuat kebaikan kepada seluruh orang Islam jikalau engkau membangkitkan engkau pada pagi besok. Nah, jikalau Allah membangkitkan akan engkau pada pagi besok. Jadi kita isuk muntah bangun, kita berisi cita-cita hendak menolongi orang-orang Islam. Orang Islam yang paling nyata benar ya di rumah kita cak ibaratnya tuh ada kuitan dan sanak, bini anak tuh termasuk situ. Sama kita berdagang. Jadi berdagang tuh jangan berpikir mencari keuntungan semata-mata. Nah, sambil kita berniat menolongi orang Islam di hati ini tuh nah. Jadi karena kita berniat menolongi orang Islam, kita kok orang lebih aja. Mohon bahujung tetap bahujung, cuma ibarat angsulannya tuh. Ada misalnya kada apa-apa kita ibarat memberiakan 2.000 misalnya, memberiakan 5.000 kada apa-apa, nya kan niat menolongi juga sambil. Nah, kayak itu.
Menjulung misalnya kan harga 5.000, harga 105.000 aja misal. Tukarannya 103.000. Orang menjulung lawan kita yang berjual ini 105.000 kan angsul 2.000 ya kalau. Nah, jadi kita mencari angsurannya kadada di kita 100 gin ya kita. Nah, berarti kan kita yang memberiakan 3.000 ya kalau. Nah, gitu. Tapi mun yang batu tukar nih indah kalah jualnya, artinya hendak bersedekah juga. Kadusa gin diangsul dinya. Nah, bagus juga nih gitu. Jadi yang batu tukar nih jangan tamak, yang berjual pun jangan jual sarakah. Maka itu. Hendaklah engkau ingat bahwasanya pada suatu waktu nanti jasadmu akan terbujur kaku di liang lahat. Ini wayah goreng nih, wayah babi jim. Yang diingatakan tentang mati. Karena goreng dan sanak mati. Jadi kita ingatakan bahwa suatu saat kita kada tahu apabila pasti kena batang tubuh kita ini karas kajung juga. Artinya mati. Andaknya kena di liang lahat. Bayangkan kayak itu. Jangan membayangkan putri Indonesia. Ini membayangkan seorang yang jagar karas kajung itu nah dikubur. Dimandi orang. Nah, itu yang dibayangkan. Engkau akan tinggal di sana bersendirian. Maksudnya saurangan. Yang wayah goreng itu nah. Tapi ini munnya malam Jumat apalagi lawas seminggu kada perang ya sebelum ada perang ini kada kawan kayak ini pian. Lain lagi gawiannya tuh nah. Nah itu. Jadi ayo aja perang ya dahulu ya kalau karena bini perlu napa bini pindah-pindah maungut nih. Maka sudah siap sedia angkatan bersenjata sudah siap nih pindah ungut maungut. Tiada sesiapapun yang mau bersamamu kecuali hanya amalanmu. Nah, itu yang kita pikirkan. Ada orang yang hakun mengamani kita di kubur. Kita nih ujar yang bini sahidup samati saluwak sedahak saliur. Nah, tapi imba kita meninggal dunia ada hakun ibu. Dan tiada ada yang berfaedah di kala itu kita sudah meninggal dunia kecuali hanya amalanmu juga. Amalanmu yang diterima. Amalanmu yang baik yang diterima, itu yang berfaedah. Dan janganlah engkau marangsang nafsumu. Artinya membangkit-bangkitkan nafsumu untuk tidur lebih awal. Artinya balakalakas goreng itu nah. Dengan mempersiapkan hamparan yang empuk-empuk. Artinya tilam yang nyaman-nyaman direbahi. Jadi imbah isan itu amun wiritan masih ada misalnya kaina hulu badededer sanda goreng. Karena tidur adalah mengosongkan bagi makna kehidupanmu. Kan goreng itu artinya kada bernilai lagi hitungannya. Secara hukum asal goreng itu kada ada nilainya. Hukum asal nih kada ada nilainya. Kan dapat pahala kada, dapat dosa kada juga. Kayak itu kan nih, goreng nih. Kecuali amun kita boleh balakalakas maksudnya goreng itu imbasa langsung goreng aja misalnya. Itu kenapa? Apabila engkau melihat, maksud melihat di sini beranggapan bahwa jagamu itu, jaga itu artinya kita kada goreng itu merusak akan agamamu. Nah, misalnya di manakah atau di wayah di jalan nih di persinggahan, mun kada goreng orang rame, yang cagar yang merusak agama nih. Misalnya apakah kegiatan apakah, nah baik goreng aja sudah itu. Nah itu. Maka ketika itu tidurmu adalah lebih selamat bagi agamamu. Nah. Dan ketahuilah bahwasanya siang dan malam itu hanya 24 jam saja. Jadi mulai bahari 24 jam mulai zaman Imam Ghazali itu 24 jam tuh sampai wah ini. Maka janganlah engkau tidur pada waktu siang atau malam lebih dari 8 jam totalnya. Jadi siang anggaplah sejam. Sisanya 7 jam malam. Jadi 8 jam. Nah, ini sudah anu bener nih. Yang sadangnya aja kita kayak itu. Amun goreng sampai 10 jam. Coba kita dihitung-hitung lah. Jadi 8 tambah 8 tambah 8. Sepertiganya diambil 8 itu untuk goreng. 8 dengan 8-nya lagi itu lain lagi kisahnya untuk beribadah, berwirid, berusaha.
Amun lebih 8 jam guring itu rugi. Karena jikalau engkau berumur 60 tahun, ini misalnya umur 60 tahun, maka memadailah engkau, arti memadai ini cukuplah engkau tadi sudah menyia-nyiakan daripada umurmu itu sebanyak 20 tahun. Yaitu sepertiga dari umurmu. Amunnya guring tadi, guring wara. Tapi mun guring beniat dan lagi sahnya. Jadi guring itu engkau beniat kan, niat hendak supaya kada mengantuk menuntut ilmu, kada mengantuk beribadah. Nah, itu niat guring. Menjaga kesehatan misalnya. Kan 8-nya 3 kali 24 jam ya kalau. Jadi kalau 60 bagi 3, 60 tahun bagi 3, berarti 20 tahun itu kita guring tuh. Sia-sia 20 tahun tuh. Sampai tanya aja umur 60 tahun ya padahal banyak guringnya. Amun yang lebih 8 jam guring, 10 jam guring berarti berapa tahun tuh guringnya? Amun umur 60 tahun. Sebelum engkau tidur, hendaklah engkau persiapkan masiwakmu, yaitu alat bersiwak, bersikat gigi aja kita. Jadi hendak guring disuruh juga bersikat gigi. Batuk yang sikat gigi ini disiapkan pulang sagan isok, supaya kita jangan bercari-cari lagi. Ini kisah bahari panglah menuh ini kan kadang sudah ada tempatnya ya kalau nyaman nuh ini. Seperti sikat gigi dan seumpamanya itu disiapkan berdahulu sagan bangun kayaknya. Sebab bila kita bangun malam, misalnya bangun jam 3, bangun jam 4 misalnya, lalu bersalang mencari sikat gigi kada tetamu kada dapat bisa sampai setengah jam tuh baca cari itu aja. Amun disiapkan berdahulu, waktu pun himat ya kalau langsung. Dan hendaklah engkau siapkan juga air untuk engkau bersuci. Nah, yang segan isok subuh nih. Banyu disiapkan juga. Dan berazamlah, bercita-citalah ketika hendak tidur itu untuk engkau bangun di tengah malam atau sekurang-kurangnya di akhir malam sebelum waktu subuh. Kita nih ambil di akhir malam aja sebelum waktu subuh. Jam 4-an atau setengah 4 atau jam 3 atau setengah 4 kah sadang. Jam 3 kah sadang. Mun bangun jam 1 kalau kopina ini mesti soalnya teguring di pasahapan. Sebab kita ini guringnya tuh landung jam 12 hanya guring, bangun jam 1 kan sedikit guring ya Allah. Ada harapan yang tabilak mata. Karena 2 rakaat di tengah malam itu atau di akhir malam itu merupakan satu perbendaharaan dari perbendaharaan kebaikan. Nah, jadi kita bila 2 rakaat sembahyang, cumalah kalau kita menggawi qabliyah subuh masuk sudah perbendaharaan ini qabliyah subuh 2 rakaat azan orang ya. Kalau mbak azan kalau kita sembahyang sunat qabliyah 2 rakaat masuk sudah. Maka hendaklah engkau memperbanyak perbendaharaanmu untuk menghadapi hari kepakiranmu, yaitu akhirat. Jadi akhirat itu orang pakir berataan. Nah, yang nyaman, yang sugih itu adalah orang yang beramal baik, yang diterima oleh Allah dan kada bangkrut. Nya dijuaan amal bagus, baik, ikhlas diterima, tapi ujung-ujungnya bangkrut. Pahalanya diberikan ke orang. Bisa juga kayak itu. Gara-gara kita kada ingat, kada sadar menjalim orang kah kita kada merasa. Karena orang menuntut di akhirat. Arti perbendaharaan tuh gudang pahala aja kita. Nah, jadi sembahyang 2 rakaat malam atau paling kada qabliyah subuh itu 2 rakaat tuh gudang pahala. Dan harta benda dunia ini sedikit pun tidak berguna Jasidin. Harta dunia ini sedikit pun tidak berguna bagimu apabila engkau sudah mati. Nah, ya kalau mun sudah mati, kita nih sudah mati, bersedekah ada kawal lagi, berbari-bari kada kawal lagi, maka mungkin kita sudah mati, harta kita tuh jadi ampun waris, lain pun kita lagi. Tasarah ahli waris saya hendak ibarat hendak mahadiyahi ke mahauli kabilinya kada-kada,
musihalah mahauli juga tapi kada ikhlas, kada ada pahalanya juga akhirnya. Mahauli itu daripada kepada supan disambat orang aja, kada bahulan itu aja, maka sugihnya aja. Lalu mahauli itu supan naham, nah itu kada ada pahala lagi tuh. Nah, jadi yang iyanya nih itu kita seorang yang beramal, jangan mengharap anak buah. Nah, kecuali ada isi amal jariyah. Nah, amal jariyah ini lain lagi kisahnya. Pertama kan anak soleh, jelas dia memintakan ampun lawan kita. Anak soleh bang. Nah, yang kedua ilmu yang bermanfaat. Kayak pian, misalnya boleh ke rumah melajari anak, melajari bini, bermanfaat narannya. Karena meninggal pian, bini beramal dapat pahala pian, anak beramal dapat pahala. Melajari lawan dengan sanak, melajari lawan orang-orang bilang. Bila orang tuh beramal, kita dapat. Coba lihat guru sekompol tuh, kayak apa banyaknya mengalirnya pahala ke sidin. Mau dipikir-pikir luar biasa benar. Amal jariyah narannya. Atau pian misalnya menabuk sumur kah, lalu banyu itu orang gunakan terus. Nah, amal jariyah juga. Menanam pohon kah, lalu berbuah, pohonnya tuh orang makani terus. Amal jariyah juga. Ada juga kena yang apa nih? Kejahatan jariyah ada juga. Papalingannya. Dan baca olehmu ketika hendak tidur akan doa. Nah, ini doanya panjang benar. Sidin menyuruh membaca. Paling kada seumur hidup sekali barang suah kita. Yang paling handap tuh yang amut-amut tuh nah. Handap benar Sidin itu. Amut ya guring. Ini panjang benar nah. Maksud panjang di sini ada 4 bagian. Nah, tasarah aja pin memilih anak yang nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4 tuh maksudnya. Nah, digabung ke 4-nya langsung bagus juga. Tapi itu bisa betating tolong kitabnya mau ke 4-nya langsung. Bismika Rabbi wada'tu janbi wa bismika arfa'uhu faghfirli dhanbi. Allahumma qini 'adzabaka yauma tab'asu ibadaka. Allahumma bismika ahya wa amut. Nah, ini aja nanti diambil. Allahumma bismika ahya wa amut. Nah, itu baik. Ingat situ aja sekurang-kurangnya. Ya Allah, ulun bangun dan guring dengan pertolonganmu. Nah, ngitukin bahasa Indonesia aja sudah. Itu sekurang-kurangnya tuh. Wa a'udzubika min syarri kulli dzi syarrin wa min syarri kulli dabbatin anta akhidhum bi nasiyatiha. Inna rabbi 'ala sirat. Cuma nilai ujar ulama lah. Ini kan banyak bacaan goreng oleh. Bila membaca Ratibul Hadat Imba Isa sudah dihukumi membaca bacaan anak goreng. Terbuat sudah pada tahun di situ. Bila membaca Ratibul Hadat Imba Isa. Jadi Ratibul Hadat itu sehari semalaman sekali aja membacanya Imba Isa aja. Yang bagusnya. Artinya ya Allah dengan namamu aku letakkan lambungku ini. Nah sambil berabah ya kalau. Dan dengan namamu pula aku akan mengangkatnya. Maksudnya bangun ya kita. Maka ampunilah dosa-dosaku. Ya Allah jauhkanlah aku daripada siksaanmu di hari engkau membangkitkan hamba-hambamu. Maksudnya hari kiamat kena. Ya Allah dengan namamu aku hidup. Dan dengan namamu aku mati. Maksudnya dengan pertolonganmu. Aku berlindung denganmu daripada kejahatan segala yang mempunyai kejahatan. Dan dari kejahatan segala makhluk yang melata di atas muka bumi. Yang engkau menguasai ubun-ubunnya. Nah jadi seluruh manusia, seluruh binatang, ubun-ubunnya itu dikuasai Allah Ta'ala. Sesungguhnya Tuhanku adalah di atas jalan yang lurus. Nah Jasidin. Itu pertama doanya. Atau pilihan yang kedua. Nah Allahumma anta al-awwalu falaysa qablaka syai' wa antal akhir falaysa ba'daka syai' wa antal zahir falaysa fawqaka syai' wa antal batin falaysa dunaka syai'. Bisa juga kayak itu. Ya Allah engkaulah yang permulaan maka tidak ada sesuatu sebelummu.
Dan engkaulah yang akhir, maka tiada ada sesuatu selepasmu, maksudnya sesudahmu. Dan engkaulah yang zahir, yang nampak, maka tidak ada sesuatu di atasmu. Maksudnya yang di atasnya, maksudnya yang melebihi sidin kezahirannya tuh nah. Dan engkaulah yang batin, maka tidak ada sesuatu di bawahmu. Yang tersembunyi selain dari Allah itu sebenarnya kadada. Allahumma, nah itu pulang. Allahumma anta khalaqtan nafsi wa anta tatawaffaha. Laka mamatuha. Nah, kita buat mamatuha di sini nah. Jadinya ada mama anum, ada mama tuha. Laka mama tuha. Jadi mama tuha itu bahasa Arab asalnya ya kalau. Laka mama tuha wa mahyaha. Wa in amattaha faghfir laha. Wa in ahyaitaha fahfadhha bima tahfadhu biha ibadakas sholihin. Allahumma inni as'alukal afwa wal afiyah. Ya Allah, engkaulah yang menjinakkan diriku, artinya menenangkan hati kita tuh Allah. Dan engkau pula yang berkuasa mematikannya. Nah, maka itu menciptakanlah. Engkau yang menciptakan diriku dan engkau pula yang berkuasa mematikannya. Maka terserahlah kepadamu untuk mematikannya atau menghidupkannya. Bertawakal nih kita. Artinya kita guring tuh dan sedang mati kan. Artinya ulun tuan bepijim nah. Tasarah pian ya hendak pian tarusakan sesekali kada bebukan mata lagi tasarah pian. Hendak pian bukakan belang mata tasarah pian. Jikalau engkau mau mematikannya, seandainya pian mematikan ulun bang, mbah ulun guring kada bangun-bangun lagi, maka ampunilah baginya. Nah, dan jika engkau mau menghidupkannya pulang, artinya mbah guring ini terbangun pulang sekalinya masih ada umur, maka peliharalah dia seperti engkau memelihara hamba-hambamu yang saleh. Nah, dia itu kembali kepada diri kita itu maksudnya. Ya Allah, aku memohon akan engkau akan kemaafan dan keapiatan. Allahumma aikhidni bi ahabbi sa'ati ilaika wasta'milni bi ahabbil a'mali ilaika hatta tuqarribani ilaika zulfa wa tub'idani min sakhatika bu'da as'aluka fatu'tiyani wa astaghfiruka fataghfirali wa ad'uka fatastajiba li. Nah itu. Ya Allah, bangunkanlah aku pada sebaik-baik masa kepadamu. Maksudnya kita nih guring. Karena Tuhan bila ulun bangun dalam keadaan bagus, ya kita keadaannya itu baik. Dan pergunakanlah diriku pada sebaik-baik amal di sisimu. Artinya bila sudah bangun, jadi akan ulun beramal-amal baik. Sehingga engkau hampirkan aku kepadamu. Dan engkau jauhkan aku dari kemarahanmu. Ya Allah, aku meminta akan dikau, maka engkau memberi akan daku. Dan aku meminta ampun akan dikau, maka engkau pun mengampuni akan dosa-dosaku. Dan aku berdoa akan dikau, maka engkau perkenankan segala doaku. Nah ini. Jadi 4 macam tasarah aja, maka 4-nya bagus juga. Bagus saya imbai lawan bini ya kalau. Nah baca turut tiang je pian. No, lo pian baca no. Bismillah je bini pian. Jangan juga terlalu panjang lah, paham-paham juga ya kalau. Nah, mantangan malam pertama panjang bener sampai betahlil di atas ranjang mau tahlil. Nah, maka babijim-bijim pulang mata sekali bumung calak mengaruh sudah bini. Setelah itu hendaklah engkau membaca ayat kursi. Nah ya Allah, ayat kursi ada sudah di Ratibul Haddad dan Amanar Rasul ada juga sampai ke akhir surah Al-Baqarah. Nah itu Al-Kafirin itu nah. Dan surah Al-Ikhlas, surah Al-Falaq, surah An-Nas, surah Muluk. Dan berusahalah supaya engkau tidur di dalam keadaan berzikir dan di dalam keadaan suci. Nah cuma sekurang-kurangnya mun kita belum tabaca Ratibul Haddad ya kalau atau sudah terbaca juga bagus ya membaca pulang anak guring itu qul huwallahu sekali atau 3 kali kah bagusnya tamat Quran ya kalau Al-Falaq An-Nas sekali-sekali Fatihah sekali Bismillahirrahmanirrahim 21 kali tapi 1 napas itu bagusnya jadi tarik napas dulu tahan nih hanya baca Bismillahirrahmanirrahim sampai 21 kali nah itu karena jerpian
wahai malaikat penjaga bacaan itu, nah garakin aku jam 3. Insya Allah digaraknya bangun jam 3. Cuma jangan guring pulang. Sebab bila guring pulangnya sarik, kada mau lagi menggarak. Malaikat tuh pian model kayak kita nih mau tercabur di lubang yang sama 2-3 kalinya kada mau. Bila sudah sekali di karang putihnya kada harapan aku lagi. Terus prinsip malaikat sudah. Maka siapa yang mengerjakan yang demikian itu niscaya. Nah, artinya mulai yang pemulaan tadi berdoa, baudu, bertaubat. Nah, kalau mbah itu pulang memikirkan mati. Imbah itu pulang bacaan tadi nih. Lalu melakukan yang seperti itu niscaya naiklah ruhnya ke atas aras. Waktu guring tadi tuh, ruhnya naik ke atas aras dan akan ditulis seperti orang yang sembahyang sampai masa ia bangun dari tidurnya itu. Nah, jadi amun mengamalkan yang tadi nih, kada masih bertahan bang lah, sebagiannya aja minimal lah, Fatihah 4 itu nah. Nah, ayat kursi baca. Coba mau sudah terbaca Ratibul Hadits, tuntung sudah. Makanya kan Ratibul Hadits itu Mbak Isa dibaca. Apabila engkau bangun dari tidur, maka kerjakanlah seperti apa yang telah disebutkan sebelum ini. Kan pamulaan waktu bangun guring lalu pembahasannya. Nah, dan kekali olehmu, arti kekali itu diamalkan bujur-bujur Jasidin. Kekali olehmu mengikut tertib itu urutan amalan yang telah disebutkan ini sehingga sampai ke akhir hayatmu. Nah, ini pasan Sidin nih. Jadi mulai bangun guring sampai guring sudah ada aturannya nih kita nih. Ya lah. Digawi aja itu sampai ke mati. Dan apabila engkau merasa payah, arti payah itu rasa uyuh aja kita untuk mengakali tertib amalan-amalan ini, susunan-susunan amalan ini, maka bersabarlah engkau. Artinya tetap jadi gawe bersabar aja kita. Seperti sabarnya orang yang sakit menelan obat yang pahit. Karena mengharapkan sembuh, kita nih mengharapkan selamat di akhirat. Maka sabar aja ya kalau. Dan renungkanlah betapa pendeknya umurmu. Umur kita handap, kesempatan kita sedikit. Musyalah guring terakhir kita kada bangun lagi. Walaupun engkau terpaksa hidup juga di dalam keadaan susah selama 100 tahun misalnya aja, maka itu adalah masa yang singkat bila dibandingkan dengan kehidupanmu yang kekal abadi di negeri akhirat kelak. Nah ya kalau umur panjang, lalu amalakannya panjang juga kan ini. Itu masih singkat aja. Karena keselamatan di akhirat itu abadi. Dan engkau pikirkan betapa engkau dapat bersabar di dunia ini menahan derita dan kesusahan serta kehinaan berbulan-bulan bahkan bertahun-tahun karena hanya menghendaki kesenangan 20 tahun saja misalnya. Kita hakun aja ibarat usaha itu ya kalau bau-yuyu setahun 2 tahun. Supaya apa? Supaya sugih misalnya. Sugih itu kan kada lawasan juga, paling merasai 20 tahun. Imbah itu mati lagi. Hakun kita bapayah-payah bau-yuyu nih tuh. Yang bejualan hari-hari di pasar sampai guring di pasar, paribasanya tuh. Mencari sugih lalu dapat sugih paling 25 tahun sugihnya. Imbah itu mati pulang. Nah, ini kada sampai yang bertahun-tahun, semalaman itu aja menahaninya, membiasakan dari mulai bangun guring sampai guring. Maka betapa engkau tidak dapat bersabar menahan sedikit kesusahan yang akan menghasilkan kebahagiaan. Artinya maulah kada sabar menahan sedikit kesusahan, sedangkan ini menghasilkan kebahagiaan yang abadi yang tiada ada kesudahannya itu. Nah, jadi ujar orang bahari model kayak menjabak rahmat Allah. Jadi kita menyusun daftar mulai bangun guring sampai guring itu bagus. Karena terjebak tuh rahmat Allah di mana gugurnya. Keselamatan kita tuh di situ. Mati di wayah yang di sini bagus kita. Ada ratib, ada bacaannya. Mati di wayah sini bagus. Nah itu. Jadi ciri bahwa kita tadi belum normal, kita belum berisi jadwal dalam 24 jam itu berarti belum normal hidup kita tuh. Belum normal aja kita. Dan janganlah engkau panjangkan angan-anganmu nanti. Nah, janganlah engkau panjangkan angan-anganmu, koma di situ. Nanti engkau akan merasa malas daripada berbuat ibadah. Parasa panjang umur, kain lagi nurujak menuntut ilmu aja.
Bila sudah tua, umur 70 tahun sudah apabila tuanya. Bahkan hendaklah engkau pikirkan bahwa kematianmu itu sangat dekat. Maka dia bujur nih. Yang anu mungkin wah ini pian. Pokoknya Israel wah ini menurut kabar berita yang headline news kada begaduh umur. Ya kalau yang umur anu mungkin mun sikatnya aja mun sesuai janjinya. Sangat dekat sekali kepadamu, kematian itu sangat dekat sekali kepadamu, dan katakan di dalam hatimu, bersabarlah engkau hari ini, mungkin engkau akan mati pada malam nanti. Nah, arti bersabarlah, gawi aja wiritan itu yang ada kesempatan ini lah, sabar aja menggawinya. Artinya gawinya jangan ada digawi, ada apa-apa. Siapa tahu aku karena malam ini mati. Nah, karena siang gitu pulang, baca roti pulatas. Kan kulir hati kita membaca nih, marah baca aja, selawat baca aja, siapa tahu aku malam ini mati. Nah gitu. Dan bersabarlah malam ini, mungkin engkau akan mati pada besok pagi. Maksud bersabar ini, ayo aja tahan nih. Nah, karena jadilah bila kita beramal ibadah, mengarasi supaya tetap menggawi istiqamah, bersabar kita nadanya tuh, maka dua pahalanya, pahala sabar dapat juga. Lain lagi pahala bacaannya, pahala sabar dapat juga. Karena mati tidak datang pada masa yang tertentu. Artinya kita kada tahu, dan dalam keadaan yang tertentu kada tahu juga kita apabila waktunya, keadaan apabila kada tahu. Dan pada umurmu yang tertentu, nah umur yang keberapa kada tahu kita matinya. Kematian itu pasti akan datang, oleh itu bersiap-siap untuk menghadapi adalah satu kepastian pula, Jasidin. Jadi caranya tadi ya mengatur waktu. Karena al waktu kasayfi, kan pepatah Arab nih, al waktu kasayfi in lam taqtahu qata'aka. Waktu nang kaya pedang, jika engkau kada menguasainya, nyawa kena paget gulu. Jadi orang-orang tua yang ini takuni aja. Banyak menyesal bian. Yang aku masa bahari masih anum tuh jika aku tahu aku hendak menuntut ilmu tapi sudah tua. Nah kita yang bulu anum ini ya kalau. Dan bersiap-siap untuk menghadapinya adalah lebih utama daripada bersiap-siap untuk mendapatkan kebahagiaan dunia. Nah, menghadapi atau bersiap-siap untuk menghadapi kebahagiaan akhirat itu lebih utama daripada berusaha mendapatkan kebahagiaan dunia. Kan kebahagiaan itu ada dua, ada kebahagiaan dunia, ada kebahagiaan akhirat. Sama-sama berusaha di situ. Usaha mendapati kebahagiaan dunia ada, usaha mendapati kebahagiaan akhirat ada. Cuma yang mana lebih utama? Lebih utama usaha menghadapi kebahagiaan di akhirat karena itu kekal. Bukankah engkau memang sudah mengetahui bahwa engkau tidak akan lama hidup di dunia ini? Barangkali umurmu hanya tinggal 1 hari atau hanya sekali bernapas saja lagi. Nah, begitulah hendaknya engkau menasihati dirimu setiap hari. Karena jikalau engkau tidak mengandaikan mati itu dekat kepadamu, kita nih kada berandai-andai. Parasa panjang aja umur, kadang kita berpikir siapa tahu aku mati esok, kadang itu pemikirannya. Maka bahkan Jasidin engkau memperhitungkan bahwa mungkin engkau akan hidup 50 tahun lagi. Misal nih, parasa kita umur bisa 50 tahun lagi, 60 tahun lagi. Lalu engkau mau menyuruh dirimu berbuat taat. Lalu kita karena kita berisi perasaan panjang umur, lalu kita hendak berbuat taat, maka diri ini kita karasi berbuat taat, itu sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu. Maksud dirimu tuh nafsumu tidak akan patuh kepadamu. Suruhan nafsu sembah bama kedakunnya kenapa? Ini sudah tamakani huwak di kita, yaitu perasaan umur panjang tuh huwak dah. Maka nafsu kita ini mengulirainya berbuat taat, sudah pasti dirimu tidak akan patuh kepadamu, dan pasti ia akan menolak nasihatmu. Nah, nafsu ini menolak nasihat kita, munnya sudah ditamakani berita bohong ya kita perasa umur panjang, dan merasa berat untuk mengerjakan ketaatan. Kainagin dianya bila sudah sugih, kainagin bila sudah tua, kainagin bila sudah lulus,
kainagin banyak tuh, kainagin itu. Maka paksakanlah dirimu untuk mengerjakan ketaatan. Niscaya engkau akan bergembira ketika engkau mati nanti dengan kegembiraan yang tidak ada kesudahannya. Tetapi jika engkau suka menangguh-nangguhkan ketaatan dan tidak mengambil peduli dalam masalah ini, nah kadang mengambil peduli dalam masalah ini artinya mengabaikan nih kita. Pasti engkau akan menyesal karena kematian akan datang menemuimu pada masa yang tidak disangka-sangka. Rasa panjang umur sakalinya esok meninggal dunia. Harau menuntut ilmu kada pernah, kada sampat. Beribadah kada tapi bujur. Gara-gara bakain napang, sakalinya tak dahulu mati. Ketika itu engkau pasti akan menyesal dengan penyesalan yang tidak ada kesudahannya. Dan hendaklah engkau selalu mengingati satu pepatah Arab. Nah, ada pula pepatah Arabnya nah. Wa 'inda sabahi yuhmadul qaumu sura. Artinya, dan di waktu pagi akan dipuji kumpulan yang telah berjaya berjalan pada waktu malamnya. Nah, ada nomor 6 situ. Catatan kakinya nomor 6 di bawah. Baca japin seorang. Maksudnya lah. Jadi ini kisahnya berhubungan orang Arab tuh kebiasaannya bila perjalanan jauh malam. Nah, jadi ini rombongan kapilah pertama, kapilah kedua, kapilah ketiga yang dilalui gurun Sahara pasir tuh. Nah, rombongan pertama ini Imbah Isa langsung aja berangkat. Karena inya sung-sung berangkat, lakas jauh sampainya. Itu maksudnya rombongan yang seikungnya kita santai-santai aja dulu aja, mengopian dulu aja. Akhirnya ketika hendak berangkat, pajar sudah. Ayam makung kook sudah. Nah, lalu tadudi orang sudah sampai di tujuan, seorang masih hanya hendak berangkat saja, tapi waktu sudah habis malam. Itu maksud pepatah ini. Dan apabila engkau sudah mati, barulah segala apa yang aku sebutkan ini jasidin menjadi sesuatu kenyataan. Seperti firman Allah Ta'ala, wala ta'lamunna naba'ahu ba'da hin. Maksudnya, dan selagi akan kamu ketahui kebenaran apa yang telah dikhabarkan kepadamu pada suatu masa kelak. Artinya kita tuh tahu kebenaran berita agama ini karena bila sudah mati, hanya tahu. Dasar bujur li sakalinya. Dasar bujur sakalinya yang amal baik nih, itulah jadi kawan yang sebujurannya. Nah, setelah kami selesai menyebutkan susunan wiridmu ini, maka akan kami sebutkan pula kaifiat untuk engkau sembahyang. Kaifiat itu tata cara engkau sembahyang, puasa, dan adab-adabnya. Dan adab-adab sembahyang berjamaah serta adab-adab sembahyang Jumat di sini. Nah, itu di tengahnya fikihnya. Nah, karena di akhir-akhirnya ada jota sahab ini nih. Wallahu a'lam. Kita baca roti pelatas lah. Al-Fatihah ila hadratul habib sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wa mawalahu ila ruhi sayyidina al-habib Umar ibn Abdurrahman al-Hatta sahib ar-ratib wa Syekh ibn Abdullah wa rasul min ruhi sayyidina al-habib Ahmad bin Hasan bin Abdullah al-Antas usulihim wa furu'ihim anna Allah tagashahu min rahmah wal maghfirah. Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم لو أنزلنا هذا القرآن على جبل رأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون هو الله الذي لا إله إلا هو عالم الغيب والشهادة هو الرحمن الرحيم هو الله الذي لا إله إلا هو الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المتكبر سبحان الله عما يشركون هو الله الخالق البارئ المصور له الأسماء الحسنى
يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الذي لا يضر مع اسمه شيء في الأرض ولا في السماء وهو السميع العليم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله تحصنا بالله. بسم الله توكلنا على الله. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. بسم الله آمنا بالله ومن يؤمن بالله لا خوف عليه. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله عز الله. سبحان الله جل الله. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. يا لطيفا بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه والطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا بخلقه يا عليما بخلقه يا خبيرا بخلقه الطف بنا يا لطيف يا عليم يا خبير. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. يا لطيفا لم يزل الطف بنا بما نزل إنك لطيف لم تزل الطف بنا والمسلمين. لا إله إلا الله. 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 لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله حسبنا الله ونعم الوكيل 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 اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل عليه وسلم أستغفر الله 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 تائبون إلى الله تائبون إلى الله تائبون إلى الله يا الله بها يا الله بها بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة يا الله بها يا الله بها يا الله بحسن الخاتمة غفرانك ربنا وإليك المصير لا يكلف الله نفسا إلا وسعها لها ما كسبت وعليها ما اكتسبت ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا أسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين الفاتحة إلى روح سيدنا وحبيبنا شفيعنا رسول الله محمد بن عبد الله صلى الله عليه وآله وأصحابه وأزواجه وذريته وإلى روح سيدنا الباقي المقدم محمد بن علي بعلبه وصوله وفرعه وذوي الحقوق عليه أجمعين وإلى روح سيدنا وبركاتنا صاحب الراتب قطب الأنفاس الحبيب عمر بن عبد الرحمن العاصم إلى روح سيدنا علي ابن عبد الله بارسوم إلى روح سيدنا الحبيب أحمد بن حسن بن عبد الله العاصم وصولهم وفرعهم وذوي الحقوق عليهم أجمعين ثم إلى أرواح الأولياء والشهداء والصالحين والأئمة الراشدين ثم إلى أرواح والدينا ومشايخنا ومعلمنا وذوي الحقوق علينا أجمعين ثم إلى أرواح أموات أهل هذه البلدة من المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات أن الله يغفر لهم ويرحمهم ويعلي درجاتهم في الجنة وينفعنا بأسرارهم وأنوارهم وعلومهم في الدين الدنيا والآخرة الفاتحة بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين حمدا يوفي نعمه ويكفي مزيده يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك فلك الحمد حتى ترضى ولك الحمد إذا رضيت ولك الحمد بعد الرضا اللهم صل وسلم على سيدنا محمد في الأولين وصل وسلم على سيدنا محمد في الآخرين وصل وسلم على سيدنا محمد في كل وقت وحين وصل وسلم على سيدنا محمد في الملأ الأعلى إلى يوم الدين وصل وسلم على سيدنا محمد حدث رسالة أرض ومن عليها وأنت خير الوارثين اللهم إنا نستحفظك ونستودعك دياننا وأبداننا وأنفسنا وأموالنا وأهلنا وكل شيء أعطيتنا اللهم اجعلنا وإياهم في كنفسك وأمانك وعيادك وجوارك من كل شيطان مريد وجبار عنيد وجاعين وضباق ومن شر كل شر إنك على كل شيء قدير اللهم حثنا بالتقوى والاستقامة
وأعذنا من موجبات الندامة في الحال والمال إنك سميع الدعاء وصل اللهم بجمالك وجلالك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وارزقنا كمال المتابعة له ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين إن شاء الله.